Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dan hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tita Nandasari, NIM 168000090, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Adapun judul artikel penelitian yang telah saya ambil yaitu keefektifan teknik membaca kreatif terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 4 SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Latar belakang permasalahan dari judul artikel yang saya ambil yaitu masih banyak anak-anak di Indonesia pada umur 9-14 tahun yang mampu membaca dengan benar suatu bacaan, akan tetapi tidak mampu memahami isi bacaan tersebut dengan baik. Hal tersebut dapat kita ketahui pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas pada pembelajaran bahasa Indonesia yang ada dalam buku tematik kurikulum 13 yang sudah membaur dan pada materi cerita pendek. Pada materi cerita pendek, biasanya anak-anak membaca cerita dari awal cerita sampai akhir. Namun, pada kenyataannya beberapa dari anak-anak tersebut tidak membaca cerita dari awal sampai akhir. Mereka hanya ingin tahu siapa tokoh yang ada di dalam cerita, bagaimana akhir ceritanya, bahkan mereka hanya membaca judulnya saja. Dan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam buku, hanya membaca pertanyaannya saja kemudian mencari jawaban pertanyaan tersebut tanpa mereka membaca lengkap dari awal sampai akhir untuk mengetahui pesan moral yang terkandung dalam cerita. Rendahnya kemampuan membaca anak-anak di sekolah dasar merupakan permasalahan yang cukup serius. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri berasal dari dalam diri minat siswa itu. Minat baca siswa terhadap suatu bacaan biasanya berpengaruh pada bacaan yang akan dibaca, seperti apakah bacaan itu buku pelajaran atau buku cerita atau buku-buku yang lain. Hal tersebut sangat berpengaruh pada minat baca siswa terhadap suatu bacaan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri berasal dari luar diri siswa, yaitu yang pertama, peran dan dukungan orang tua selaku pembimbing yang ada di rumah. Kemudian guru sebagai tenaga pendidik di sekolah dan peran masyarakat di lingkungan sekitar yang sangat berpengaruh pada baik atau buruknya perilaku atau kebiasaan siswa di rumah. Kemudian, adapun rumusan masalah dalam artikel penelitian yang saya lakukan yaitu bagaimana keefektifan teknik membaca kreatif terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 4 SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui keefektifan teknik membaca kreatif terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 4 SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan riset naratif. Kemudian data dan sumber data. Data di sini saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer saya peroleh dari hasil tes kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya menggunakan langkah-langkah teknik membaca kreatif. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder saya peroleh dari hasil observasi selama penelitian berlangsung, yaitu pada saat
magang 3 di SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2019. Kemudian hasil wawancara kepada guru kelas 4B SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya dan dosen Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Yang terakhir yaitu saya menggunakan media cerita bergambar. Media ini saya gunakan sebagai penunjang pada saat saya melakukan penelitian agar anak-anak lebih mudah memahami cerita melalui gambar tersebut. Kemudian sumber data saya peroleh dari dosen Universitas PGRI Adibuana Surabaya, guru kelas 4B SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya, dan siswa kelas 4B SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Teknik pengumpulan data saya menggunakan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi pada saat penelitian tersebut berlangsung. Hasil penelitian pada saat pembelajaran membaca pemahaman menggunakan teknik membaca kreatif berpedoman pada langkah-langkah teknik membaca kreatif. Adapun langkah-langkah tersebut ada 8, yaitu yang pertama, proses pemahaman makna. Proses tersebut merupakan proses memahami cerita melalui pesan moral yang terkandung dalam cerita. Yang kedua yaitu proses integrasi pengalaman, pengetahuan, dan apersepsi, di mana proses ini adalah proses mengaitkan pengalaman sehari-hari siswa dengan pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Yang ketiga yaitu proses asosiasi dan komparasi. Proses ini yaitu proses membandingkan makna atau pesan moral yang terkandung dengan peristiwa yang lain yang pernah dilihat ataupun didengar. Yang keempat yaitu proses analisis. Proses analisis yaitu proses menganalisis cerita melalui unsur intrinsik cerita atau unsur-unsur pembangun dalam cerita seperti tokoh, tema, penokohan, latar, pesan, dan amanat. Kemudian yang kelima, proses sintesis, yaitu proses menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan pesan moral yang terkandung dalam cerita dengan pengalaman sehari-hari. Yang keenam yaitu proses imajinasi. Proses ini yaitu proses membayangkan atau menciptakan suatu karya, baik itu karya secara tertulis maupun berupa gambar. Biasanya anak-anak pada proses ini mereka dapat menambahi tokoh dalam cerita atau mengubah watak tokoh atau mengubah latar dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu proses organisasi dan invensi. Pada proses ini, anak-anak merancang hasil sintesis dan hasil imajinasi dengan berupa membuat kerangka karangan cerita. Dan yang terakhir yaitu proses aplikasi. Dalam proses ini mereka mengembangkan proses organisasi dan invensi tersebut. Misalnya mereka dapat menuliskan kembali cerita menggunakan bahasanya sendiri, ataupun biasanya anak-anak menambahkan gambar dalam cerita mereka agar lebih jelas jalan ceritanya. Kemudian pada saat implementasi pembelajaran membaca pemahaman menggunakan teknik membaca kreatif ini tentunya tidak luput dari sebuah kendala. Kendala tersebut saya jumpai pada anak-anak kelas 4B seperti sebagian dari mereka masih kurang fokus pada saat saya menerangkan pembelajaran di depan kelas. Mereka cenderung ingin mengganggu teman-teman yang lain yang ingin berkonsentrasi penuh pada saya di depan kelas atau pada gurunya yang sedang menerangkan di depan kelas. Kemudian ada beberapa anak yang masih belum memahami materi dari unsur-unsur intrinsik cerita atau unsur pembangun dalam cerita. Kemudian solusi yang saya lakukan atas kendala yang terjadi pada saat penelitian itu berlangsung yaitu saya terlebih dahulu memberikan materi singkat terkait unsur-unsur intrinsik dalam cerita agar mereka lebih mudah dan pembelajaran menjadi lebih maksimal. Sekian presentasi dari
artikel dan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.